Sebenarnya tergantung sih, cuman aku lebih milih jujur ya daripada harus bohong. Karena kalau bohong kan sama aja bohongin diri sendiri ya. Lebih baik kita jujur tapi nyakitin orang sih. Kenapa? Karena buat apa kita mempunyai hubungan tapi itu berlandaskan atas kebohongan. Kalau misalnya menurut aku pribadi sih kayaknya lebih baik yang hubungannya bohong tapi baik-baik aja. Karena kayak kebanyakan orang pernah deh ada di posisi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya memang bohongnya itu demi kebaikan. Kalau menurut saya sih sebenarnya saya lebih suka jujur tapi nyakitin. Karena mungkin setelah kita jujur kita bisa dapat clear communication antara dua yang satu sama lainnya. Jadi bisa lebih paham apa itu yang menjadi masalahnya. Jadi bisa diselesaikan juga dengan baik-baik gitu. Jadi nggak ada kendala waktu ntar kalau emang mau lanjut, kalau enggak. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Asmaul Husna, Gading Serpong, Tangerang. Dan tema kita hari ini sangat menarik yaitu dusta di bibir, dosa di hati. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan betapa bahayanya dusta dan betapa pentingnya jujur dalam hidup kita. Dan sekarang saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi rezeki buat semua yang hadir di masjid ini. Sudah siap Ibu? Siap, tapi ada peraturannya. Ada passwordnya yang harus dijawab di depan sini. Kalau nanti salah, mohon maaf harus kembali ke tempatnya masing-masing. Setuju ya? Passwordnya kalau saya bilang Luwak White Coffee. Waduh Masya Allah, sudah hafal semua. Dan saya mau kasih informasi bahwa Luwak White Coffee ini bukan hanya rasanya nikmat, tapi juga aman di lambung dan pastinya sudah tersertifikasi halal. Siap, pertanyaannya tolong disimak baik-baik Bu. Saya bacakan ya. Di dalam Al-Quran, surat apa yang membahas mengenai penyakit hati orang-orang munafik dan akibat dari kebiasaan berdusta? A. Quran surat Al-Baqarah ayat 7. B. Al-Baqarah ayat 10. C. Al-Baqarah ayat 8. Nah, siapa yang mau jawab? Ya, yang pakai kacamata Ibu silakan. Boleh maju ke depan? Oh, ada yang di belakang Ibu, maaf. Yang di belakang Ibu, maaf ya. Baik ya. Silakan Ibu. Jangan lupa passwordnya ya. Boleh perkenalkan namanya dengan Ibu siapa dari mana? Nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Mubarak, Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Baik. Passwordnya Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Waduh Masya Allah. Benar sekali passwordnya. Pertanyaannya tolong disimak baik-baik Bu ya. Quran surat apa yang membahas mengenai penyakit hati orang-orang munafik dan akibat dari kebiasaan berdusta? A. Al-Baqarah ayat 7. B. Al-Baqarah ayat 10. Dan C. Al-Baqarah ayat 8. Insya Allah Al-Baqarah ayat 7. Ayat 7? Mohon maaf sekali. Masih salah Ibu, masih salah. Tadi 7 bukan 8. Boleh Ibu kembali ke tempat, terima kasih banyak. Baik, siapa lagi? Siapa lagi? Coba. Boleh Ibu yang tengah-tengah, Ibu sini Bu. Ibu yang tengah-tengah ya. Yang kerudung pink ya. Yang kerudung pink boleh. Ini jawabannya udah pasti tahu nih ya, tinggal satu lagi nih. Ini tinggal satu lagi. Ibu boleh duduk dulu, mohon maaf. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari Asmaul Husna, Gading Serpong. Oke, Bu Rahma dari Asmaul Husna. Passwordnya Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Baik, betul ya passwordnya. Baik, sekarang pertanyaannya Ibu. Disimak ya. Dalam Quran surat apa yang membahas mengenai penyakit hati orang-orang munafik dan akibat dari kebiasaan berdusta? A. Al-Baqarah ayat 7. B. Al-Baqarah ayat 10. C. Al-Baqarah ayat 8. B. Al-Baqarah ayat 10. Benar, Masya Allah. 1 juta. Sama-sama Ibu, selamat dapat 1 juta dari Luwak White Coffee. Boleh mic-nya saya pegang, Ibu kembali ke tempat boleh. Terima kasih banyak. Di bawah Ibu boleh? Silakan di bawah hadiahnya.
Baik, Masya Allah ya. Sudah keluar 1 juta rupiah. Selamat kepada yang menang dan terima kasih buat Luwak White Coffee yang sudah memberikan rezeki hari ini buat yang hadir di masjid ini. Sekarang kita lanjutkan. Mohon maaf Ibu, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Tanya jawab. Nah, siapa yang mau bertanya? Oke, baik. Silakan saya tunjuk yang sebelah ujung sana. Ibu silakan. Oh ya, laki-laki ya? Oke, Bapak silakan Pak. Silakan Pak, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aman, izin bertanya ke Bunda Yati. Bohong itu boleh demi kebaikan. Apakah dalam Islam ada kisah mengenai kebohongan demi kebaikan? Terima kasih. Iya, bohong boleh demi kebaikan. Oh berarti Bapak pernah bohong demi kebaikan. Masya Allah, amin. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah dan ibu bapak yang hadir di sini. Ketika kita bahas tentang dusta dan kebohongan tadi ada efek, ada label, kemudian ada azab. Adakah bohong untuk kebaikan dan bagaimana seseorang itu bisa berbohong untuk kebaikan dalam kondisi bagaimana? Sebelum kita memberikan contoh yang pertama, apa boleh kita berbohong untuk kebaikan? Inilah para pelakunya Pak. Semoga Allah merahmati mereka. Memang kenapa kalau jujur Ibu? Kalau jujur nggak dikasih lagi. Oh, makanya punya suami jangan pelit. Baik, yang pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita berdusta hasanah dalam kondisi 3. Yang pertama, ketika kita berdusta itu untuk menyelamatkan seseorang. Ya Bu, ada nyawa yang harus diselamatkan atau ada nyawa yang harus dijaga. Dalam kasus pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan begitu Ibu, sering ketika pulang dari masjid Bu ya, bercengkerama, berjalan melihat kondisi umat. Sekonyong-konyong ada seseorang lari tergopoh-gopoh. Masya Allah. Ternyata di belakangnya ada orang yang bermaksud jahat kepadanya dengan membawa senjata tajam Ibu. Qadarullah apapun motivasinya, seseorang itu tidak boleh semena-mena memusnahkan atau menghabisi nyawa seseorang. Lewatlah orang yang dikejar-kejar ini, melewati Nabi. Dan kemudian karena beliau tahu di sana ada Nabi, tidak jauh dari tempat Nabi lewat dan berdiri di sana, beliau mencari perlindungan. Tiba-tiba yang mengejar itu datang dan dilihat oleh Rasul bahwa niat jahatnya itu udah kelihatan. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat seseorang lewat di sini? Nah ini yang dikatakan, makanya kalau bohong hasanah itu pakai tanwirah. Artinya apa Bu? Tidak banget nyata detil mengatakan enggak boleh begitu. Pakai tanwirah itu apa Ibu? Sesuatu yang menyebabkan kita memang tidak berdusta. Maka sebelum menjawab Rasul bergeser sedikit. Bergeser berdirinya. Semenjak aku berdiri di sini, aku tidak melihat orang itu. Kan Rasul udah geser tuh Bu. Paham gitu. Ya. Analoginya buat kita apa Ibu? Ini pertanda bahwa tujuan pertama ini kita menyelamatkan jiwa seseorang. Yang kedua, mendamaikan. Bu curhat sama saya ini. Curhat habis-habisan tuh tentang suaminya. Suaminya juga WA saya. Ustazah, tadi habis jalan sama istri saya ya. Loh kok Bapak tahu? Saya lihat dari status istri saya. Oh, terus kenapa Pak? Pasti dia nyeritain saya. Enggak. Malah dia muji-muji Bapak, tapi saya tahu hubungan kami sedang tidak baik-baik. Justru itu hatinya disakiti, tapi dia masih cinta sama Bapak. Tuh. Wani piro Pak? Tadinya dia mau ngulik-ngulik apakah istrinya itu benar-benar ngebredeli keburukan suaminya. Begitu saya bilangkan, betul Pak, hatinya memang sakit, batinnya memang terluka. Tapi satu sisi dia masih cinta sama Bapak. Jadi ibu sekalian, ketika ada sesuatu itu. Nah yang terakhir,
kita boleh berdusta demi untuk kedamaian rumah tangga. Itu tadi Ibu sekalian. Karena mendamaikan saudara kita adalah bagian dari Ibu amal dan dakwah. Jangan kalau kita nyatain apa, oh bener Pak. Emang Bapak, istri Bapak tuh udah kagak demen banget sama Bapak. Waduh Bu, ama saya nggak berani marah. Mungkin pas pulang Bu, bukan hanya wajah yang memboikot Ibu, tapi dompetnya juga diboikot kita. Jadi aman, Ibu jadi tenang. Mau curhat seapapun nama saya, informasi ke suami baik. Karena saya menginginkan keselamatan ibu-ibu. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika rumah tangga saudara-saudara kita ini damai. Masya Allah, mudah-mudahan membawa manfaat. Allah Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda. Jadi menyelamatkan nyawa, kemudian tadi mendamaikan juga ya Masya Allah. Jadi menambah ilmu buat kita nih Bu ya. Baik, sekarang siapa lagi mau bertanya kepada Abi Pantun? Silakan Ibu. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Karyati dari Curug, Sukabakti Curug. Saya mau bertanya pada Pak Ustadz Taufik Rahman. Pak Ustadz, bagaimana posisi saya mengetahui satu kebenaran, tapi saya simpan karena saya takut kalau saya ikut campur. Apa saya tergolong manusia pendusta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Karyati. Bagus banget nih Abi pertanyaannya nih. Tapi kita tahan dulu Abi, jangan langsung dijawab. Kita tahan dulu Bu ya. Tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.